warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Allah taqabbal as-salatu wa du'a ila ruhi sadatina wa qisar Rasulullah Muhammad ibn Ali bin Abi Thalib wa Fatimah az-Zahra wal Hasan wa Husain wa sari ashabi sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahibatihi wa ila ruhi walidina wa walidikum wa ummatina wa ummatikum wa ummatil muslimin ajma'in. Allah taghashum bi rahmah wal maghfirah wa yaskunu al jannata bi rahmatih wa Allah yaftahu alaina fatul arifin wa yakhtimu lana wa lakum yusna fi khairin wa yusna afiyah وعلى كل من وهي خصوصا إلى روح مشايخنا ومعلمنا وجدتنا وجدتنا وجيراننا وجميع المسلمين واسمائنا المؤمنين وصلى الله سيدنا الإمام مهاجر ومحمد بن إسحاق وسلم السراج الأعظم البقيع مقدم محمد بن علي وعلى آله وصحبه وسلم ثم إلى روح البقيع ثم إلى حبيب عمر الحبيب على البقيع وإلى الحبيب والبقيع الثاني الحبيب عبد الرحمن السقاف إلى روح الحبيب عمر محمد وإلى روح الحبيب أبي بكر السكران وإلى الحبيب عبد الله الحبيب عبد الله بن سلام وصاحب السلطان والحبيب بن سلام أكبر وصوله الكريم ثم إلى الحبيب أبي بكر بن عبد الله بن عبد الله بن سلام أكبر وصوله الكريم ثم إلى الشهاب الحبيب شهاب بن أحمد وإلى الشيخ بكر بن سليم وأخي عبد بن سليم وإلى روح الحبيب عبد الله الحجاج وصوله الكريم ثم إلى الحبيب أحمد بن زين الحبشي وإلى روح جميع مشايخنا ومعلمنا وجدتنا وجدتنا خصوصا إلى روح وحسن الله وحكاه والدينا ووالدكم وأمتنا وأمتكم وأمة المسلمين أجمعين أن الله تواشوا برحمة ومغفرة ويسكن منزلة برحمته أن الله يفتح علينا فتح العارفة ويختم لنا ولكم يسر في خير الأمة والعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد زين الوجود صاحب المقام المحمود ومعدن الكرام والجود وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat taufik, hidayah serta inayah dan dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan berkat perkumpulan kita ini Allah Subhanahu wa taala selalu memuliakan kita di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa seluruh keluarga kita dan dosa jiran-jiran kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh hajat-hajat kita, hajat kedua orang tua kita, hajat guru-guru kita, hajat seluruh keluarga kita dan hajat jiran-jiran kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan yang sakit di antara kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keafiatan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari bala musibah yang akan diturunkan kepada kita. Amin 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 ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan kita, qudwah kita, idola kita, panutan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, kerabat dan para pengikut beliau sampai hari kiamat kelak. Sebelum kita melanjutkan pengajian sebagaimana biasa, ulun ingatkan kembali, mungkin di antara kita waktu masuk ke dalam masjid ini ada yang kada ingat berniat i'tikaf. Jadi mari sama-sama kita pasang niat i'tikaf. Sengaja aku beriktikaf di dalam masjid ini, selama aku di dalamnya sunnah karena Allah Ta'ala. Alhamdulillah, di pertemuan yang telah lewat kita membahas sedikit tentang makna daripada Ali Muhammad. Siapa itu Ali Muhammad? Ali Muhammad kemarin yaitu adalah apabila di maqam zakat. Di maqam zakat, yang mana dimaksud di maqam zakat ini
kada boleh kita mengeluarkan zakat gesen buhannya. Kada boleh kita membayar zakat gesen Ali Muhammad tadi. Siapa itu Ali Muhammad di makam zakat? Yaitu adalah hum Banu Hashim wa Banul Muttalib. Yaitu adalah anak keturunan daripada Bani Hashim dan Banil Muttalib. Itu apabila di makam zakat. Yang mana diantaranya Banu Hashim, Sayyidina Ja'far, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Abbas. Itu mereka daripada Banu Hashim dan Banul Muttalib. Daripada keturunan. Mereka bukan keturunan dari Rasulullah, cuma mereka keturunan daripada Banu Hashim dan Banul Muttalib. Karena itu Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika bersalaman dengan gurunya Zaid bin Thabit, kata gurunya apa? Hakadha umirna bi ta'zimi ahli baitin nabiyina. Beliau mencium tangan Sayyidina Abbas dan beliau mengatakan, beginilah kami diperintahkan untuk mengagungkan Ahlul Bait baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Ahlul Bait yaitu adalah di makam zakat yaitu Banu Hashim dan Banul Muttalib. Itu pendapat yang pertama daripada ulama. Adapun pendapat yang kedua yaitu adalah di makam madah, di makam pujian. Setiap kita bersalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, apabila di makam pujian, alu Muhammad di sini yaitu adalah kullu mu'min taqi. Setiap orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah. Itu mereka adalah Ahlul Baitnya Rasulullah, Alu Muhammad, keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah orang yang beriman. Walaupun bukan keturunan Rasulullah, cuma kalau inya beriman dan inya bertakwa, maka orang tersebut adalah Ahlul Baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau di maqam madah. Jangan juga merasa seorang diri beriman, merasa bertakwa pulang kada menggawi yang dilarang, menggawi yang diperintahkan Allah. Undani bertakwa, undani beriman, berarti undani Ahlul Baitnya Rasulullah lalu mengaku Habib. Kada boleh. Yang dimaksud ini Alu Muhammad di maqam madah, di maqam pujian, termasuk daripada orang yang beriman yang bertakwa kepada Allah. Itu di maqam pujian. Adapun di maqam doa yaitu adalah kullu mu'min walau kana 'asiyan. Setiap orang yang beriman sama ada inya bermaksiat atau kada. Kenapa? Karena orang yang bermaksiat itu lebih berhajat kepada doanya kita. Makanya setiap bersalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ujar para ulama, wa ala ali sayyidina Muhammad itu dan kepada keluarganya Sayyidina Muhammad. Siapa keluarganya Sayyidina Muhammad? Apabila di maqam doa, maka setiap orang yang beriman kepada Allah, kan tanpa terkecuali baik inya takwa atau inya ketujuh bermaksiat, maka orang tersebut tetap termasuk daripada ahlu Sayyidina Muhammad, yang termasuk daripada doa kita setiap kita bersolawat tersebut. Nah, jadi ada 3 pendapat para ulama tentang ahlu Sayyidina Muhammad. Dan semalam wajib hukumnya bagi kita untuk mencintai keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya keturunan daripada keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzurriyyatnya Rasulullah. Wajib kita mencintai mereka. Kada boleh memusuhi mereka, bagaimanapun kelakuannya, bagaimanapun sifatnya. Kenapa? Karena satu Habib, satu dzurriyyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehina-hinanya dzurriyyat Rasulullah, sebungul-bungulnya dzurriyyat Rasulullah, kada pernahnya belajar ilmu, bahasanya tuh itu lebih afdal daripada 70 orang alim. Lebih afdal daripada 70 orang alim. Pernah salah satu ulama, kalau kada salah Imam Malik atau salah satu ulama sufiyah, beliau ditanya, wahai imam, wahai guru, wahai syekh, lebih afdal mana pian lawan Habib Fulan? Ujar Sidin, jangan bandingkan aku lawan Habib. Walaupun ujar Sidin 70 nang kaya aku nih, beisi madhab dan yang lain sebagainya, beisi murid sing banyakan, beisi ilmu sing banyakan, jangan dibandingkan lawan Habib. Seandainya ada Habib nang paling bungul, bahasanya kada pernah belajar Habib tadi, kada pernah belajar ilmu agama, paling bungul pang gawian kada ruus bahasanya, itu inya lebih afdal daripada orang yang kayak aku 70 kali. 70 lebih daripada aku lebih afdal.
Jadi para habaib itu kita kadang-kala memandang remeh para habaib. Kenapa? Karena di darah mereka mengalir darahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pian biar alim siapa? Biar titel pian profesor, dokter ini SE banyak sampai kada muat lagi buku bahasanya gara-gara nama pian. Saking panjangnya titelnya. Lalu merasa diri lebih mulia daripada habaib. Jauh. Jauh, jangan dibandingkan. Contoh gampangnya gini aja. Seandainya Allah Ta'ala ambil akal seseorang. Orang alim, terkenal dengan kealimannya. Tapi inya awam. Bukan dari habaib. Diambil oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala akalnya. Maka orang tersebut jadi orang gila. Adalah lagi memuliakannya. Adalah lagi yang menghormatinya. Tetap ya disambat orang gila. Tapi kalau habaib diambil misal akal sidin jadi gila, sambatannya tetap habib juga, tetap keturunan Rasulullah juga. Kenapa? Karena mereka mulia dengan darahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengalir di dalam diri mereka. Adapun para ulama dan yang lain sebagainya, mereka mulia karena ilmunya, mulia karena ada sesuatu jabatan dan yang lain sebagainya. Berbeda dengan habaib. Jadi oleh karena itu wajib bagi kita mencintai para habaib. Sebagaimana dikatakan Al-Habib Abdullah Al-Haddad di dalam qasidah beliau, wa ahlu Rasulillahi baitun mutahharun mahabbatuhum mafrudatun kal mawaddati. Humul hamiluna sirra ba'da nabiyihim wa wuratu akrim biha min wirasati. Bahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu arda, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau adalah khalifah sahabat Rasulullah yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Idhuma fil ghar id qala li sahibihi, ketika Nabi berkata li sahibihi kepada sahabatnya. Ini pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Sayyidina Abu Bakar bahwasanya Sayyidina Abu Bakar ini adalah sahabatnya Rasulullah. Idz qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau sedih, sesungguhnya Allah Taala bersama kami. Ujar Sayyidina Abu Bakar, "Napa? La qarabatu Rasulillah ahabbu ilayya an asilu ilaihim min qarabati." Kerabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu lebih aku sukai, lebih aku cintai menyambung silaturahim kepada mereka daripada aku menyambung silaturahim kepada keluargaku. Sayyidina Abu Bakar mendahulukan kerabatnya Rasulullah, mendahulukan keluarganya Rasulullah, baru keluarga beliau sendiri. Itu sekelas Sayyidina Abu Bakar, saking mengagungkannya saking mengagungkannya keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam asar lain atau di dalam khabar yang lain, Sayyidina Abu Bakar beliau berkata, "Urqubu alu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ali baiti." Dekatilah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mendekatinya? Fi ahli baiti, pada keturunannya, pada dzurriyyatnya. Kita berbuat baik kepada dzurriyyatnya Rasulullah, kita cinta kepada dzurriyyatnya Rasulullah. Itu hakikatnya kita mendekatkan diri kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana nanti di hari kiamat berhak mendapatkan syafaat bagi orang yang mencintai Ahlul Bait. Bagi orang yang mencintai keturunan Rasulullah, bagi orang yang membantu keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Alu Muhammad, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan, qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa nafa'ana bihi wa bikum fid darin amin ila an qala wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kemarin kita membahas tentang Alu Muhammad. Kemudian di dalam kitab ini beliau mengatakan wa sahbihi, dan para sahabatnya. Siapa itu para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu adalah orang-orang pilihan. Sebagaimana alu Rasulullah, sebagaimana keluarga Rasulullah, mereka adalah orang-orang pilihan yang mana kita kadang-kala memilih hendak jadi keluarga Rasulullah, kadang-kala kita hendak mengusahakan jadi keluarga Rasulullah. Begitu pula kita kadang-kala mengusahakan hendak jadi sahabatnya Rasulullah.
Adapun hendak jadi wali, kawa kita mau usahakan dengan memperbanyak ibadah kita, menggawi nang sunnah-sunnah, meninggalkan nang diharamkan, meminta setiap malam kepada Allah, ya Allah jadikan ulun wali, jadikan ulun wali. Kalau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa seseorang menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau kita minta jadi sahabat atau kita minta jadi kerabatnya Rasulullah, jadi ahlu baitnya Rasulullah, itu doa yang kada kawa diijabah, yang kada mustajab. Kalau wae kana pian datang musidin tu ada ulama atau ada habib terkenal, mustajabud dakwah, memiliki ismullahil azam. Lalu datang, Habib ulun minta doa lawan pian. Doa apa? Doakan ulun mudahan jadi habib juga. Nah, itu kada kawa. Habib dan sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu adalah orang-orang pilihan. Berbeda halnya kita minta jadi ulama ul amilin. Bisa Allah taala menjadikan kita ulama ul amilin. Atau kita minta jadi walinya Allah. Mungkin kita jadi walinya Allah. Atau kita minta jadi presiden dan yang lain sebagainya, mungkin kita menjadi yang demikian itu. Tetapi kalau menjadi ahlu baitnya Rasulullah atau menjadi sahabatnya Rasulullah, itu majalnya sudah tertutup. Hendak jadi ahlu bait, abah kita lain Habib, kada kawa. Hendak jadi sahabat, sahabat itu siapa? Sahabat itu apa? Tarif sahabat yaitu adalah manijtama'a bin nabi mu'minan bihi fil ardi fi hayatih ba'da nubuwah ijtima'an muta'arifan bi an yakuna bil abdan fi alamid dunya la fis sama' wala fin naum aw fil yaqdah ba'da mautih wa yakfi walau lahdah wa illam yumayyiz aw kana a'ma aw minal malaikah aw minal jin. Jadi ta'rif para sahabat, seseorang itu dikategorikan sahabat harus masuk di dalam ta'rif ini. Apa itu ta'rifnya? Definisinya apa? Manijtama'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah orang yang berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mu'minan bihi, setelah inya berkumpul lawan Rasulullah, mu'minan bihi, inya beriman lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini terkeluar daripada kalimat mukminan bihi ini Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu yang lainnya yang kada beriman lawan Rasulullah. Abu Jahal berkumpul lawan Rasulullah, hidup sejaman Rasulullah, tetapi inya kada beriman lawan Rasulullah. Abu Lahab pamannya Rasulullah, terkumpul lawan Rasulullah, hidup di zaman Rasulullah, tapi kada beriman lawan Rasulullah. Maka kada dikategorikan sahabat. Atau di lain, contoh yang beriman, Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni hidup di zaman Rasulullah, beriman kepada Rasulullah, tapi kada terkumpul lawan Rasulullah. Waktu itu Sayyidina Uwais Al-Qarni hendak berangkat ke kota Madinah dari Yaman. Ujar mama Uwais Al-Qarni, ujar mama Sidin, bilanya ikam tulak, siapa nang menggaduh aku, siapa nang mengawani aku pacang surangan. Karena Sayyidina Uwais Al-Qarni, beliau berbakti kepada orang tuanya, kepada mamanya. Maka ditinggalkan Sidin. Kada jadi Sidin hendak mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, dan beliau hidup di zamannya Rasulullah. Hendak mendatangi kada jadi gara-gara berbakti kepada orang tua tadi. Apa setelah itu? Uwais Al-Qarni dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kada pernah bertamu, tetapi Rasulullah kenal lawan Uwais Al-Qarni. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, "Wahai Umar, wahai Ali, apabila kalian nanti bertemu seseorang yang bernama Uwais Al-Qarni, ciri-cirinya ada memiliki bekas bekas baros. Baros itu belang. Bekas penyakit belang di bagian sininya, dan orangnya kurus ini itu dan yang lain sebagainya, disifatkan oleh Rasulullah. Apabila engkau bertemu Uwais Al-Qarni, maka mintalah doa kepadanya." Ini sahabat disuruh meminta doa kepada Uwais Al-Qarni.
Minta doa mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa buah nikam. Minta doa mudah-mudahan ini itu dan yang lain sebagainya. Jadi kalau kita ambil dari hikmah daripada cerita Uwais Al-Qarni ini, kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk meminta doa kepada orang lain. Baik orang lain tersebut lebih afdal daripada kita atau lebih hina daripada kita. Kedudukan sahabat dan tabi'in, Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali daripada para pemuka sahabat, tinggi kedudukannya. Adapun Sayyidina Uwais Al-Qarni, beliau adalah tabi'in, di bawah daripada sahabat. Tabi'in yaitu adalah orang yang bertemu dengan sahabat dan beriman kepada Rasulullah. Itu tabi'in. Lebih tinggi derajat sahabat daripada tabi'in. Tetapi Rasulullah memerintahkan kepada sahabat untuk meminta doa kepada tabi'in. Dan seterusnya ceritanya sampai setelah wafatnya Rasulullah SAW. Setiap tahun Sayyidina Umar, beliau mengolah pengumuman di ketika musim haji. Apakah di antara kalian ada yang bernama Uwais Al-Qarni? Kada ada. Tahun kedua, itu lagi pengumuman. Di antara kalian ada Uwais Al-Qarni dari Yaman. Mana jamaah kabilah Yaman? Oh, kabilah Yaman di sini. Adakah di antara buah nikam laki-laki yang bernama Uwais Al-Qarni? Kada ada. Tahun selanjutnya, Sayyidina Umar mencari Uwais Al-Qarni ini. Kenapa? Karena perintah Rasulullah. Setelah beberapa tahun, Sayyidina Umar bertanya, mana kabilah Yaman? Oh, kabilah Yaman di sana. Didatangi oleh Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Wahai kabilah Yaman, apakah di antara kalian ada seorang yang bernama Uwais? Ujar orang buhan Yaman, wahai Umar, wahai Sayyidina Umar, kenapa pian mencari Uwais nang itu? Uwais nang gigilaan itu pian cari? Uwais nang kada senunuh kehidupannya, nang miskin dan yang lain sebagainya. Ujar Sayyidina Umar, bapik bepander. Bahasa kita adalah bapik bepander, jaga panderannya. Di mana Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni itu di sana lagi menggembala kambing kami. Menggembala kambing kami. Maka didatangi oleh Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Didatangi, apakah benar engkau bernama Uwais? Inggih ulun Uwais. Dari koran. Inggih, dari koran Yaman. Apakah engkau pernah kena penyakit baros, penyakit belang? Pernah dan sudah sembuh, alhamdulillah. Oh, berarti pas, ujar Sayyidina Umar. Wahai Uwais Al-Qarni, kami diperintahkan oleh Rasulullah SAW di masa hidup beliau untuk meminta doa kepada engkau. Ujar Sayyidina Uwais, siapa nang bahan pian ini lebih afdal? Lalu akhirnya Sayyidina Uwais melaksanakan perintah Rasulullah. Beliau mendoakan kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Setelah itu beliau pergi. Kada hendak sidin masyhur, kada hendak terkenal. Karena itu Sayyidina Uwais Al-Qarni, beliau masturun fil ardi, masyhurun fis sama. Mastur kada terkenal di muka bumi. Kada ada yang tahu kalau sidin itu adalah sayyidut tabi'in, daripada pimpinan-pimpinan para tabi'in. Tetapi masyhurun fis sama, para penduduk langit, para malaikat dan para nabi-nabi yang ada di langit, mereka mengenal dengan Uwais Al-Qarni. Karena berkat beliau berbakti kepada ibunya. Nah, jadi tadi sahabat. Jadi tadi Uwais Al-Qarni, beliau bukan sahabat, tapi beliau hidup di zamannya Rasulullah SAW. Kenapa bukan sahabat? Karena beliau kada pernah berkumpul lawan Rasulullah, bertamu langsung. Manijtama bin Nabi mu'minan bihi fil ardi. Berkumpulnya pulang di bumi, lain di langit. Kayak apa tuh berkumpul di langit? Cerita Isra Mi'raj. Cerita Mi'rajnya Rasulullah SAW, beliau naik ke langit pertama, ada Nabi Adam, naik kedua Nabi Idris, sampai seterusnya. Itu kan nabi-nabi bertemu lawan Rasulullah di langit.
maka para nabi-nabi tersebut tidak dikategorikan sahabat. Tidak dikategorikan sahabat. Ba'dan nubuwah, dan berkumpulnya setelah kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang yang berkumpul lawan Rasulullah sebelum kenabian, dari umur sidin, dari lahir sampai umur 40 tahun misal, sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, maka apabila berkumpul lawan Rasulullah tidak dikategorikan sahabat. Ijtima'an muta'arifan bi an yakuna bil abdan fi alamid dunya. Dan berkumpulnya tadi muta'arifan, saling kenal mengenal, bi an yakuna bil abdan, dan berkumpulnya dengan jasad, dengan badan, fi alamid dunya, di alam dunia, la fis sama, bukan di langit, wala fin naum, nah, dan bukan juga di dalam guring. Kalau ada di antara buahan pian mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujar pian berarti aku nih sahabat berkumpul lawan Rasulullah, beriman lawan Rasulullah. Ujar sidin di sini, la fin naum, kada termasuk nang di dalam guring. Au fil yaqdah, atau secara yaqdatan, secara bangun melihat Rasulullah. Ba'da mautihi, setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semua itu baik setelah wafatnya Rasulullah tersebut, baik orang tersebut melihat Rasulullah baik di alam mimpi atau di alam sadarnya melihat Rasulullah, maka orang tersebut kadakawa dikategorikan sahabat. Dan banyak orang-orang yang dapat berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik di alam mimpinya atau yaqdatan, secara bangun kininya melihat Rasulullah. Contohnya Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tahir dan Al-Habib Tahir bin Husin bin Tahir. Beliau berdua kakak beradik. Yang kakak Al-Habib Tahir bin Husin bin Tahir, yang adik Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tahir. Al-Habib Tahir bin Husin bin Tahir, beliau kalau kada salah lebih tua daripada Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tahir 10 tahun. Semasa kecilnya beliau dididik oleh kedua orang, dididik oleh acilnya, lain kedua orang tuanya, dididik oleh acil. Bibinian nang mendidik, lain lelakian. Dididik siapa? Ujar acil sidin, kadakawa dikatakan seorang laki-laki apabila belum berjumpa Rasulullah di dalam mimpi. Jangan ngaku lelakian dulu sebelum melihat Rasulullah di dalam mimpi. Maka apa caranya? Sidin bertakun berdua lawan acil sidin. Caranya perbanyak salawat. Maka banyak salawat setiap harinya. Bahkan Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tahir, yang biasa qasidahnya pian baca atau mungkin pian dengar qasidah ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin, itu qasidah karangan beliau. Atau ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah, itu qasidah karangan beliau. Atau kitab beliau, kitab Sulamut Taufiq yang membahas tentang masalah fikih, itu kitab karangan beliau. Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tahir dan Al-Habib kakak beliau Al-Habib Tahir bin Husin bin Tahir, beliau sangat menjaga waktunya. Waktu sidin dijaga sidin benar. Kada hendak sidin membuang-buang waktu. Bahkan dikatakan apabila seikung makan, seikungnya kada makan dulu. Maka seikungnya membaca kitab. Misal nang kakak lagi makan, nang ading baca kitab. Dan makannya pun mereka, bahasa kita tuh digumpal-gumpal, langsung taguk, gumpal-gumpal, langsung taguk. Kada pakai bemamahan lagi. Kenapa? Ujar sidin membuang-buang waktu. Apabila seikung mandi di kamar mandi atau masuk ke dalam WC, seikung di luar membacakan kitab qala al-musannif rahimahullah, nang di dalam mendengari. Saking menjaganya waktunya. Pernah Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tahir, beliau diberi jam. Jam orang bahari itu, ya jar orang tuh mati kafir, hidup kafir. Pakai per tuh kalau lah. Nah, diputar bahari itu. Bilanya mati diputar pulang. Nah, lalu ada salah seorang keluarga beliau, keturunan keluarga beliau dari Singapura
Waktu itu ziarah ke Tahrim, ziarah ke kota Tahrim dan memberikan hadiah jam tersebut. Kenapa? Karena keluarga Sidin ini tahu bahwasanya Sidin sangat menjaga dengan waktunya. Jadi ujar keluarga Sidin tadi, Habib ini ulun bahadiah jam lawan pian supaya pian nyaman mengatur waktu. Misal jam 1 sampai jam 2 gawing ini, jam 2 sampai jam 3 menggawing ini. Lalu akhirnya diterima hadiah tersebut, dipakai oleh beliau. Setelah itu beberapa waktu orang tadi bulik ke Singapura. Setelah beberapa bulan datang lagi ke Tahrim. Dilihatnya Ampih Sidin membawa jam tadi, jam barian semalam. Ujarnya betakun Habib, jam semalam mana yang ulun hadiahkan? Ada ya ujar Sidin. Kenapa kada pian nanu lagi, gunakan lagi? Matinya sudah ujar Sidin. Itu Habib, jamnya itu Habib. Bilanya mati, bipa diputar pulang. Jadi hidup lagi nya. Oke, itu ke Hajar Sidin. Itu jam itu Sidin gasen matur waktuku atau hendak membuang-buang waktu aku memutar gitu. Disambat Sidin membuang-buang waktu memutar pernya gitu. Itu saking menjaganya beliau dengan waktunya. Nah, jadi beliau dan kakak beliau Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir dan kakaknya Al-Habib Thahir bin Husain bin Thahir, beliau berdua memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap harinya. Salawat di antara wirid beliau berdua, setiap harinya beliau membaca daripada la ilaha illallah 25.000 kali. Allah 25.000 kali. Hu 25.000 kali. Belum lagi mengajar, belum lagi ibadah ini dan yang lain sebagainya. Kira-kira sanggup kita membaca lah. Sehari 25.000 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Beliuran bisa kada tuntung seharian membaca. Tapi ini Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, karena waktu beliau diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diberkati oleh Allah? Karena beliau menjaga waktu. Begitu kita lihat dengan guru-guru kita. Bahkan itu pula yang dikatakan oleh guru-guru kita, di antaranya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, beliau mengatakan ihfadhu awqatakum, jaga waktu buah nikah menjarsidin. Bilanya kita menjaga waktu kita bujur-bujur, maka Allah Ta'ala akan berikan keberkahan di dalam waktu tersebut. Maksud diberi keberkahan, sama aja jamnya 24 jam juga seharian semalaman, cuma gawian nang 24 jam tadi kawa banyak. Kita lihat guru Maulil Habib Umar, sehari itu jadwal Sidin mengajar kalau ada 12-13 pelajaran. Dan tempatnya berbeda-beda. Kadang cuma di masjid itu. Kadang di masjid sini, kadang di masjid sana, kadang di sana. Kadang di luar Tahrim, kadang bubulik ke Tahrim. Kalau kita orang biasa, behimat paling kawa 4 mata pelajaran, 4 pengajian atau 5 pengajian. Tapi Sidin kawa 12 sampai 13 pengajian sehari. Abah beliau sampai 16 pengajian dalam satu hari satu malam. Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh, abahnya Al-Habib Umar. Nah, jadi orang-orang yang mulia itu mereka mendapatkan keberkahan waktunya karena mereka yang tazim bi awqatihim, mereka mengatur waktunya dan menjalankan waktu tersebut. Misal diatur Sidin dari bangun subuh sudah. Misal bangun jam 3 misal, qiyamul lail sampai subuh, sembahyang subuh berjamaah, duduk sampai isyraq. Karena dari isyraq sampai ini jam sekian menggawi ini, jam sekian menggawi ini, jam sekian menggawi ini. Sudah tersusun waktunya. Jadi tinggal menggawi. Kalau kawa menggawi itu seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, maka insya Allah waktu kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bubulik Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir dan kakak beliau Al-Habib Thahir bin Husain bin Thahir. Beliau memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga suatu malam diberikan kemuliaan berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpinya. Mimpi Rasulullah. Bepadah, acil,
Kami sudah mimpi Rasulullah malam tadi. Ujar anak kecil napa? Jangan bangga dulu bahwa nikah manyar mimpi Rasulullah. Kadakawa dikatakan laki-laki sejati orang nang kadakawa melihat Rasulullah secara bangun. Mun hanya mimpi aja banyak orang melihat, ujar Acil Sidin. Tapi nang bangun itu sedikit. Maka apa? Perbanyak lagi salawat banikam dengan rasa rindu dan rasa mengagungkan kepada Rasulullah. Mujahadah lagi Sidin. Sampai akhirnya mereka berdua berjumpa Rasulullah SAW secara bangun. Jadi kawak melihat Rasulullah dalam keadaan bangun melihat Rasulullah SAW. Itu sebagian daripada cerita Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dan kakaknya Al-Habib Tahir bin Abdullah bin Husain bin Tahir. Ada lagi cerita yang lain di Tarim, di kota Hadramaut. Di Hadramaut sana ada seorang perempuan yang hidup di zaman Al-Faqih Tsani Sayyidina Abdurrahman Segaf. Daripada hidup di zaman Al-Habib Abdurrahman As-Segaf, orang yang pertama kali bergelar As-Segaf. Nah, jadi Syekhah Sultanah ini hidup di zaman beliau, bahkan salah satu muridnya daripada murid Syekh Abdurrahman As-Segaf. Syekhah Sultanah karena bebinian perempuan, karena beliau adalah orang yang solehah, menjaga ketakwaan, menjaga kehormatannya dan yang lain sebagainya, maka suatu malam ketika beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, datang suara. Sidin mendengar suara, "Wahai Syekhah Sultanah, wahai Syekhah Sultanah, apa yang ikam minta? Satu permintaan apa yang ikam minta maka akan dikabulkan, maka akan mustajab." Bingung Sidin minta apa? Kada hendak langsung berucap, hendak musyawarah dulu lawan peguruan. Besok harinya datang kepada Al-Habib Abdurrahman As-Segaf. "Wahai guru, tadi malam ada suara yang mengatakan ikam hendak minta apa? Dan ulun minta musyawarah lawan pian, minta isyarat lawan pian. Permintaan apa yang paling bagus ulun minta?" Kira-kira mun kita dapat permintaan gitu ya Pak, bisa minta sugih, minta ini, minta itu dan yang lain sebagainya. Tapi apa ujar Guru Sidin? Permintaan yang paling bagus itu yaitu adalah minta kawa berjumpa Rasulullah SAW setiap saat kita hendak berjumpa lawan Rasulullah. Maka Sidin minta, "Ya Allah, ulun minta kawa berjumpa Rasulullah SAW setiap saat ulun hendak berjumpa lawan Rasulullah." Jadi Syekhah Sultanah itu beliau setiap hendak berjumpa Rasulullah pasti Rasulullah ada. Yaqdatan, secara bangun Sidin melihat Rasulullah. Bahkan dikatakan apabila ada suatu permasalahan di kota tersebut, ada suatu permasalahan yang para ulamanya kadang yang kawa memecahkan permasalahan tersebut, maka para ulama tadi datang kepada Syekhah Sultanah dan minta musyawarahkan kepada Rasulullah. Maka Syekhah Sultanah masuk ke dalam kamar khalwatnya dan beliau bermusyawarah kepada Rasulullah SAW, dan ketika keluar membawa jawaban daripada permasalahan tersebut. Nah, itu cerita-cerita orang-orang mulia yang berjumpa Rasulullah SAW baik dalam keadaan tidurnya ataupun dalam keadaan bangunnya. Tetapi mereka itu tidak bisa dikategorikan sahabat. Kenapa? Karena para sahabat yaitu adalah orang yang berjumpa dengan Rasulullah, berkumpul lawan Rasulullah SAW semasa hidupnya dan beriman kepada Rasulullah SAW dan meninggal dalam keadaan beriman. Banyak juga orang-orang di zaman Rasulullah mereka beriman. Setelah wafatnya Rasulullah SAW banyak yang murtad kembali kepada agamanya mereka masing-masing. Kenapa? Karena waktu mereka beriman kepada Rasulullah, iman mereka cuma sekedar di muntung, bukan di hati. Atau imannya karena terpaksa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Banyak yang riddah, yang murtad daripada agama Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW. Nah, mereka yang murtad itu tidak bisa dikategorikan
sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka beriman semasa hidupnya Rasulullah, berkumpul lawan Rasulullah, tapi setelah wafatnya Rasulullah, matinya kada beriman lawan Rasulullah. Ujar para ulama, kecuali termasuk daripada sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah Nabiullah Isa alaihi salam. Nabiullah Isa alaihi salam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ketika itu Rasulullah disuruh menjadi imam. Ya Allah, disuruh menjadi imam dari para nabi dan para rasul yang sudah menunggu di Masjidil Aqsa. Nah, di antara para nabi dan para rasul itu adalah Nabi Allah Isa alaihissalam. Di situ ujar para ulama, Nabi Isa berkumpul lawan Rasulullah di bumi di masa hidupnya Rasulullah, setelah diutusnya Rasulullah, dan beriman lawan Rasulullah. Nah, jadi Nabi Isa itu beliau termasuk daripada sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pula wajib kita mencintainya. Kada boleh kita mencaci maki mereka. Sekarang banyak timbul aliran-aliran yang membenci sahabatnya Rasulullah. Bahkan Sayyidatuna Aisyah dibenci oleh mereka. Pernah melihat ceramah Aisyah laknatullahi alaiha, ujarnya. Aisyah laknatullah. Itu mencaci sahabat kada boleh. Bahkan apapun yang terjadi di antara para sahabat, kita kada boleh menghukumkan sahabat itu ini itu dan yang lain sebagainya. Di dalam kitab Safatuz Zubat disebutkan, "Wa ma jara baina sahabi naskutu anhu wa ajrul ijtihadi anhu wa ajrul ijtihadi nusbitu." Dan apapun yang terjadi di antara para sahabat, naskut, kita berdiam. Apa yang terjadi di antara para sahabat? Dulu terjadi peperangan antara Sayyidina Ali dan Sayyidatuna Aisyah. Oh, kenapa bisa terjadi perang? Karena itu fitnah. Terjadi fitnah antara Sayyidina Ali dan Sayyidatuna Aisyah yang disebut dengan perang Jamal. Perang saudara sesama muslim. Cuma Sayyidina Ali berijtihad kini, Sayyidatuna Aisyah ijtihad kini. Wa ma jara bainas sahabin naskutu anhu wa ajrul ijtihadi lahu nusbitu. Dan apapun yang terjadi antara para sahabat, kita berdiam. Kada boleh, oh si anu fulan bin fulan, si Sayyidina Muawiyah ujarnya, kada pakai Sayyidina. Si Muawiyah itu mengambil kekuasaan daripada Sayyidina Hasan, mengambil khalifah kepemimpinan daripada Sayyidina Hasan. Kada boleh kita menyambat Sayyidina Muawiyah, kada boleh kita menyambat ini itu dan yang lain sebagainya. Mereka para sahabat radhiyallahu anhum wa radu an. Itu sudah dijamin oleh Allah, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah taala ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah taala. As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu wa adalahum jannatin tajri tahtal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Allah taala berfirman dengan keagungan para sahabat, menunjukkan kemuliaan para sahabat, ujar Allah Subhanahu wa taala, was-sabiqunal awwalun, dan mereka yang beriman dari kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-awwalun, daripada orang-orang yang pertama beriman, minal muhajirin, daripada kaum muhajirin. Sahabat kalaulah muhajirin, adakah lagi selain muhajirin sahabat? Yang dinamakan muhajirin yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, sahabatnya Rasulullah. Disebutkan di dalam Al-Quran, minal muhajirin wal ansar, daripada ansar. Siapa itu ansar? Penduduk Madinah yang mereka rela mengorbankan hartanya. Dibagi hartanya dengan kaum muhajirin. Ketika kaum muhajirin sampai ke kota Madinah, kaum muhajirin kada berisi apa-apa, kada berisi rumah, kada berisi harta dan yang lain sebagainya. Kaum ansar mereka membantu kaum muhajirin, dibagi dua hartanya. Bahkan di antara kaum ansar ada yang mengatakan, wahai sahabatku, wahai ding sanak,
Anu ding sana kae aku ini nabi isi bini 3 misal atau 4. Ikam pilih di antara bini kuning nang mana yang ikam hendak ku talak jadikan bini ikam. Kaitu saking apanya? Saking itharnya mengutamakan kaum muhajirin, saking menolongnya. Gitu ya. Jangankan nang 2 3 menawarkan non bini. Jangankan bini kita tawarkan, harta gin bisa kada kita bari. Ya kalau lah ini kaum muhajirin dan ansor mereka adalah saudara fillah. Dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara muhajirin dan ansor. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan mereka yang mengikuti daripada muhajirin dan ansar. Apa? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah meridai mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah taala menyiapkan kepada mereka jannatin tajri tahtaha al-anhar. Allah taala menyiapkan kepada mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dzalikal fawzul azim. Yang demikian itu adalah keberuntungan yang sangat agung. Dijamin sudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemuliaan para sahabat itu setelah kemuliaannya Rasulullah. Jadi para nabi dan rasul di dalam etikat Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam etikat Ahlus Sunnah wal Jamaah yang paling mulia yaitu adalah nabi dan rasul. Setelah nabi dan rasul yaitu adalah sahabat daripada pemuka-pemuka sahabat yang mulia, yaitu ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dan Sayyidina Hasan dan seterusnya. Setelah itu baru para malaikat. Jadi kemuliaan malaikat masih di bawah kemuliaan Sayyidina Abu Bakar. Di sampingnya lagi ada makam Sayyidina Umar. Maka si Umar bin Mubarak ini beliau memuji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan qasidahnya, dengan pujian-pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah memuji kepada Rasulullah, memuji kepada Sayyidina Abu Bakar. Setelah memuji Sayyidina Abu Bakar, memuji Sayyidina Umar. Dipuji-puji Sayyidina. Selesai ziarah, tuntung memuji-muji, tuntung ziarah, sekalinya ada di antara yang hadir, yang ziarah di situ mendengar waktu si Umar bin Mubarak ini memuji Sayyidina Abu Bakar, memuji Sayyidina Umar, mendengarnya. Dan orang ini daripada orang yang diberikan bala oleh Allah Subhanahu wa taala dengan benci para sahabat. Kada ketujuhnya lawan sahabat, dalam hatinya diberikan musibah, diberikan bala oleh Allah taala, benci lawan sahabat. Jarinya memuji sahabat ini nah. Dihadangnya di luar,
di luar makamnya Rasulullah. Setelah ziarah keluar si Umar bin Mubarak ini. Umar bin Mubarak keluar ditamui oleh orang tadi. Wahai laki-laki, wahai fulan, ayo ulun mengundang pian ke rumah ulun. Pian jadi tamu ulun. Bagus inilah kalimatnya. Pian jadi tamu ulun. Pian ulun undang ke rumah. Ayo ke rumahan. Maka dibawa ke rumah. Dan rumahnya di luar daripada Haramil Madinah. Haramil Madinah maksudnya apabila di Haram Madinah, kada boleh kita menumpahkan darah, kada boleh kita mengambil daripada batu-batuan yang ada di Haram Madinah, itu kada boleh kita bawa. Itu Haramil Madinah. Pokoknya kada boleh, baik tanamannya kada boleh kita cabut. Di Haramil Madinah, dibawanya keluar daripada Haramil Madinah, keluar sudah. Karena rumahnya memang di luar Haram Madinah. Dibawanya ke rumahnya. Sampai di rumah, dikuncinya lawang. Diambilnya pedang. Ujarnya, hai laki-laki, aku tadi mendengar ikam memuji sahabat. Aku tadi mendengar memuji sahabat. Sekarang ikam pilih, hendak pinggulu kah pagat, ilat kah pagat? Antara dua aja. Amun pinggulu atau ilat. Kenapa? Karena memuji sahabat tadi. Ittaqillah, ujar Umar bin Mubarak. Ittaqullah, bertakwalah engkau kepada Allah. Ikam tadi bepadah lawan aku di luar masjid, mau undang aku. Sekalinya undangan ikam kayak inilah. Diancam aku nih antara hilang nyawa atau pagat ilat. Pokoknya ujar orang tadi yang benci lawan sahabat tadi terserah ikam. Kayak apapun, ikam pilih antara dua. Bilanya kada harapan lapas ikam dari sini. Ujar Sayyidina Umar bin Mubarak, amunnya pagat pinggulu kada kau lagi beribadah. Amun pagat ilat kau aja masih beribadah nang lain. Ayo ja ujar Sidin sudah amun gitu. Aku pilih nang teringan tatak ilatku. Makanya Umar bin Mubarak ini terkenal dengan sebutan qati'ul lisan, orang yang terputus lisannya. Maka ditatak ilatnya tadi. Udah nyamanan pian datak ilat. Kita sedikit aja kan ada sariawan di ilat, sakitnya makan kan tapi kawa. Ini ditatak ilat Sidin pagat. Setelah ditatak tadi, diambil Sidin ilatnya, dibawa Sidin dan dibebaskan. Karena sudah dipagat ilat, dibebaskan. Karena saking sakitnya dan yang lain sebagainya, beliau menuju ke makamnya Rasulullah. Wah, orang Bahri itu ada apa-apa ziarah ke makam Rasulullah, ziarah ke makam wali, minta dibukakan jalan, minta ini dan yang lain sebagainya. Bukan minta kepada kuburannya, tapi minta wasilah daripada orang mulia tersebut. Ziarah ke makam Rasulullah karena kada kawat menahan sakit dan yang lain sebagainya, akhirnya teguring Sidin saking uyuhnya, teguring di makamnya Rasulullah. Tiba-tiba mimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diambil ilatnya tadi nang di tangan tadi diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diletakkan di tempatnya sedia kala. Dan sembuh berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Sidin terbangun dan dilihat Sidin kada ada lagi ilat nang di tangan tadi. Dijapai Sidin ilat sudah kembali di tempatnya. Kemudian Sidin memuji Rasulullah, memuji sahabat lagi, dan setelah beberapa hari beliau balik ke Yaman. Setelah musim haji berikutnya, beliau ziarah lagi. Berangkat haji, diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala, berangkat haji, tulak haji lagi. Setelah tulak haji, ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah ziarah, kayak itu pulang di makam Rasulullah, memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memuji sahabat. Sekalinya tuntung ziarah, ada pulang nang datang, pian ulun undang ke rumah hajar.
Cuman nang datang ini tanum pada nang semalam. Petanum pada nang tahun lalu. Pian ulun undang ke rumah. Ayo namanya diundang nih, bismillah. Bahasa kita tuh dijamu, dibawai makanan. Ayo umpat diumpat di sidin. Ujar sidin, ini rasanya jalannya sama nang semalam pang nah. Sama jalannya nang semalam nih. Melihat nang pemuda tadi melihat Umar bin Mubarak ini Muhasidin pinah ragu. Ujar pemuda tadi, pian jangan takutan. Ulun tahu kisah pian. Pian jangan takutan, tahu jalan kisah pian. Ayo tenang aja pian, umpati jalan ulun. Ayo dibawa umpati terus. Sekalinya sampai di rumah yang menatak ilatnya semalam. Masuk ke dalam rumah. Namanya dijamu. Husnuzan aja sidin. Masuk ke dalam rumah, sekalinya di dalam rumah ada warik luncat-luncat, beikat. Ujar kekanakan tadi, jar pemuda tadi, wahai syekh, sebujurnya pian melihat warik itu, kalau warik itu syekh adalah abah kami, abah ulun, yang mana menatak ilat pian semalam. Setelah Allah Ta'ala, setelah pian ditatak ilat pian bulik, dan abah ulun di seketika itu pula dirubah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadi warik. Nah. Dan berkat abah ulun jadi warik tadi, kami sekeluargaan taubat kada ada lagi nang benci lawan sahabat. Kami senang cinta lawan sahabat berkat pian. Berkat pian. Jadi dijamu. Nah, jadi di antara dari cerita tersebut, ini cerita diceritakan oleh Habib Umar. Dan Umar Mubarak ini adalah keturunan daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Daripada keturunan Sayyidina Umar bin Khattab, dan di antara keturunan beliau ada pernah datang ke Palangkaraya, yaitu apa yang bergelar Al-Fakir. Nah, yang Al-Fakir itu keturunan daripada Umar bin Mubarak yang dikenal dengan qati'ul lisan, yang diputus lidahnya. Berkat memuji Rasulullah, berkat memuji para sahabat, Allah Ta'ala kembalikan lidahnya. Sedangkan orang yang benci dengan para sahabat, Allah Ta'ala jadikan rupanya seperti warik. Nah, jadi wajib bagi kita cinta kepada para sahabat. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk melakukan perbuatan taat yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengumpulkan kita bersama orang-orang yang solihin. Kita semua dijadikan hamba-hamba yang solihin, yang istiqamah, yang selalu berbuat taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan rezeki yang halal lagi berberkah dan melimpah kepada kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memanjangkan umur kita dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan mensehatkan badan kita. Dan mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah ma'al afiyah ala hadiniyah wa ala kulli man nabihi salafuna salihun wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu